Selamat pagi Bapak, Mama, orang tua murid, peserta didik, serta anak-anakku yang terkasih. Pada hari ini, tim guru kelas 4, Ibu Mendri, Ibu Kres, dan Pak Daniel akan menyampaikan panduan pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, menyangkut dengan penggunaan kurikulum. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum darurat, yaitu penyederhanaan kompetensi dasar atau KD yang mengacu pada kurikulum 2013. Kompetensi dasar yang diangkat adalah hal-hal yang esensial atau hal-hal yang mendasar, yaitu kompetensi persyaratan untuk ke jenjang berikutnya. Kemudian, sistem pembelajaran. Untuk sementara, sistem pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 akan dilakukan secara daring atau online melalui akses LMS dengan alamat https://learning.sanurnd.sch.id. Pembelajaran akan dibuka mulai pukul 8 sampai 21.00. Kemudian menyangkut dengan jadwal pembelajaran, materi pembelajaran akan diberikan secara tematik. Jadwal diatur sebagai berikut. Yang pertama, untuk hari Senin, Bahasa Indonesia dan PKN. Hari Selasa, IPA dan IPS. Hari Rabu, Matematika dan Agama. Kamis, Bahasa Inggris dan PJOK. Hari Jumat, SBDP, Sosial Budaya dan Prakarya. Hari Sabtu, penilaian harian. Berikut menyangkut penilaian. Penilaian terdiri atas penilaian afektif atau sikap, yang kedua penilaian kognitif atau pengetahuan, dan yang ketiga penilaian psikomotorik atau keterampilan. Yang akan dilihat dalam penilaian afektif atau sikap, yang pertama adalah sikap spiritual. Yang dilihat dalam penilaian ini antara lain sikap berdoa dan membaca kitab suci, dan akan disesuaikan kembali dengan materi yang ada pada kompetensi dasar. Berikutnya, untuk penilaian sikap spiritual akan disesuaikan dengan kompetensi yang ada pada muatan agama. Yang kedua, penilaian sikap sosial. Sikap sosial yang dinilai adalah yang pertama, kerjasama, tanggung jawab, dan yang ketiga adalah peduli. Yang berikutnya penilaian kognitif atau pengetahuan. Yang pertama penilaian harian atau yang disingkat dengan PH. Penilaian harian akan dilaksanakan setelah peserta didik selesai mengikuti pembelajaran dalam satu subtema. Yang kedua, penilaian tengah semester atau disingkat dengan PTS. Penilaian tengah semester dilakukan setelah siswa menyelesaikan 2 atau 3 tema. Berikutnya, untuk laporan penilaian tengah semester atau PTS akan diambil dari nilai murni yang dicapai oleh siswa. Yang berikutnya penilaian akhir semester atau yang disingkat dengan PAS. Ini dilaksanakan setelah peserta didik selesai mengikuti pembelajaran sebanyak 4 atau 5 tema. Maksudnya untuk kelas 1, 2, 3 itu ada 4 tema, sedangkan 5 sampai 6 ada 5 tema. Dengan rumus NPH tambah PTS tambah 2 kali PAS bagi 4. Yang berikutnya penilaian akhir tahun atau yang disingkat dengan PAT.
Penilaian akhir tahun dilakukan setelah siswa menyelesaikan 4 atau 5 tema. Sistem perolehan nilai PAT sama seperti perolehan nilai PAS. Berikutnya penilaian psikomotorik atau penilaian keterampilan. Penilaian praktik untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian praktik contohnya anak-anak membaca karya sastra, membacakan pidato, memainkan alat musik, bernyanyi, menari, dan sebagainya. Kemudian berikutnya penilaian produk. Penilaian produk ini dilakukan terhadap kualitas suatu produk yang dihasilkan oleh anak-anak. Yang berikut kriteria belajar minimal atau KBM. Untuk kelas 4 kita masih menggunakan KKM tahun kemarin, jadi belum ada perubahan, yaitu dengan pendidikan agama Katolik 75, pendidikan kewarganegaraan 75, bahasa Indonesia 75, matematika 69, ilmu pengetahuan alam 74, ilmu pengetahuan sosial 70, seni budaya dan prakarya 75, PJOK 76, TIK 75, bahasa Inggris 70. Berikut kriteria kenaikan kelas yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Siswa harus menyelesaikan seluruh proses pembelajaran. Yang kedua, muatan pelajaran agama bahasa Indonesia PKN harus tuntas. Presentase dalam mengikuti pembelajaran harus 80%. Kemudian perilaku atau sikap sehari-hari minimal B. Bapak Mama serta anak-anak, Ibu Grace akan menyampaikan tata tertib belajar dari rumah selama masa pandemi COVID-19. Tata tertib belajar dari rumah selama masa pandemi COVID-19. Tata tertib kelas daring. Peserta didik wajib terlibat aktif selama proses pembelajaran online. Peserta didik mempersiapkan diri 10 menit sebelum pembelajaran dibuka. Materi pembelajaran dibuka pada jam 08.00 sampai jam 21.00 WITA. Materi dibuka 1 kali. Apabila terjadi gangguan jaringan ataupun kendala lainnya, dikomunikasikan dengan guru kelas. Peserta didik diharapkan untuk disiplin menyelesaikan pembelajaran sesuai jadwal. Jangan menunda, karena setiap hari akan ada materi dan tugas yang baru. Mengirim aturan WA grup kelas antara lain. WA grup kelas dibuat dengan tujuan untuk menginformasikan seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak diperkenankan mengupload apapun yang tidak berkaitan dengan proses pembelajaran. Tata tertib, larangan, dan kerjasama SDK Santa Ursula. Seragam. 1. Pakaian seragam nasional. Rok atau celana merah, blus atau kemeja putih, dilengkapi badge serviam di dada sebelah kiri dan nama sekolah di lengan sebelah kanan. 2. Pakaian seragam serviam
atau yayasan. Untuk kelas 1 sampai 4, rok kotak-kotak bergaris hijau atau celana hijau dan baju hem putih berdasi. 3. Pakaian motif daerah, celana coklat dan hem motif daerah. 4. Kaos kaki putih logo Serviam SDK Santa Ursula. 5. Sepatu berwarna hitam. 6. Seragam pramuka, rok atau celana coklat tua, baju coklat muda, dasi merah putih, kaos kaki hitam. 7. Seragam olahraga, celana olahraga warna hijau, kaos logo Serviam, kaos kaki putih logo Serviam SDK Santa Ursula, sepatu hitam. Catatan, pakaian olahraga dipakai saat jam olahraga. Setiap peserta didik wajib memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Hari Senin, memakai pakaian nasional lengkap, kaos kaki putih berlogo Serviam. Hari Selasa, seragam nasional, kaos kaki putih berlogo Serviam, sepatu hitam. Hari Rabu, memakai seragam Serviam atau yayasan, berdasi, kaos kaki putih berlogo Serviam, sepatu hitam. Hari Kamis, memakai motif daerah, celana atau rok pramuka, kaos kaki putih berlogo Serviam, sepatu hitam. Hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, berpakaian sesuai kelompok sahabat Santa Angela, celana atau rok pramuka. Minggu kedua dan keempat, berpakaian pramuka, kaos kaki hitam, dan sepatu hitam. Bapak, Ibu, orang tua peserta didik dan anak-anak, Pak Daniel akan menyampaikan peraturan sekolah apabila pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Peraturan sekolah. 1. Semua sudah berada di sekolah paling lambat pukul 6.50 untuk berbaris dan melaksanakan belajar mandiri. Kedua, peserta didik yang terlambat harap melaporkan ke guru piket sebelum masuk ke kelas serta mengisi buku tata tertib kelas. Ketiga, peserta didik tidak diperkenankan meninggalkan sekolah selama jam pelajaran. 4. Peserta didik yang tidak masuk sekolah agar melapor ke sekolah sebelum pelajaran dimulai lewat telepon atau surat keterangan. Yang kelima, peserta didik yang sakit dianjurkan untuk istirahat di rumah. Yang keenam, izin hanya melalui kepala sekolah atau yang mewakili. Ketujuh, menghormati guru dan saling mengasihi antar sesama peserta didik. Kedelapan, menjaga nama baik sekolah selama berada di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Kesembilan, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot, dan peralatan sekolah. Yang ke-10, ikut bertanggung jawab atas keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan kelas, sekolah, taman, dan kebun, serta lingkungan sekolah. Ke-11, mengikuti pelajaran dan kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah. Ke-12, mengenakan seragam yang tidak sesuai jadwal yang telah ditentukan harap melaporkan kepada kepala sekolah atau guru piket. Ke-13, wajib membawa bekal dan air minum setiap hari.
Larangan. Yang pertama, menyontek pada saat ulangan dan ujian. Kedua, membeli makanan dan minuman di luar sekolah. Ketiga, berada di luar sekolah selama pelajaran berlangsung. Keempat, berkelahi dan main hakim sendiri. Kelima, mengganggu jalannya proses pembelajaran. Yang keenam, mengucapkan kata-kata kasar dan jorok terhadap guru, orang tua, dan teman. Ketujuh, membawa barang tajam dan berharga ke sekolah. Kedelapan, membawa media permainan. Kesembilan, mengecat rambut dan kuku panjang. Kesepuluh, berambut panjang atau gondrong untuk anak putra. Kesebelas, memakai perhiasan berlebihan kecuali jam tangan sederhana tanpa alarm dan sepasang anting-anting kecil. Ke-12, membawa handphone. Ke-13, meninggalkan sekolah sebelum waktunya tanpa seizin kepala sekolah atau guru kelas. Ke-14, mendahului libur atau terlambat masuk setelah libur. Ke-15, les privat dengan guru SD Santa Ursula dengan alasan apapun. Ke-16, merusak fasilitas sekolah. Ke-17, mengucapkan kata-kata yang tidak sopan atau kasar, mengejek, mengolok kepada teman, tata usaha, guru, karyawan, dan terhadap seluruh komunitas pembelajar di SD Santa Ursula. Ke-18, melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan cedera, misalnya menendang, memukul, menggigit, mencakar, dan berkelahi. Ke-19, bertengkar di media sosial atau memposting hal-hal yang negatif. Tata tertib dan pelanggaran yang belum tercantum di atas, sekolah mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi. Yang berikut sanksi. 1. Nasihat atau perhatian. Yang kedua, teguran lisan. Yang ketiga, teguran tertulis. Yang keempat, diskor dari sekolah. Yang kelima, dikeluarkan dari sekolah. Kami dari tim kelas 4 mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Mama, orang tua peserta didik, Dan anak-anak sekalian. sekian dan terima kasih.